kembali lagi di Obesitas, obrolan gizi sepintas, bicara gizi tanpa batas. Oke, teman-teman, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, entah itu kapan teman-teman mendengarkan dan melihatnya ya. Oke, perkenalkan, nama aku Monika Rahmadi, biasa dipanggil Momo. Aku dari Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Undip, Angkatan 2020. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Dewi Fatmaningrum. Mungkin kita langsung sapa aja ya dari kakaknya. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Monica Gimana nih dan Kak teman-teman kabarnya semua hari ya. ini? Iya, bener banget Kak, karena nanti kita akan dilihat begitu ya Kak. Gimana nih Hmm. Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Monica gimana sehat-sehat? Alhamdulillah sehat juga. Kakak sekarang posisinya lagi di mana nih Kak? Ini posisi sedang di Jakarta di rumah. Kebetulan weekend ya. Ini kita recordnya di weekend nih. Jadi pagi-pagi tetap semangat ya walaupun weekend. Iya, bener banget nih Kak, harus tetap semangat. Oh iya Kak, sebelumnya juga dari Monica sendiri mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak ya Kak, karena sudah mau datang menjadi narasumber dari kita begitu ya Kak. Dan juga pastinya ini seperti yang Kakak bilang tadi di weekend biasanya suka mungkin ada yang rebahan, mungkin ada yang capek gitu ya. Tapi ini kita produktif untuk berbagi. Oke Kak, sebelumnya mungkin aku mau menjelaskan sedikit dulu terkait hari ini kita membahas apa aja gitu. Nah, hari ini itu adalah terkait dengan keprofesian. Jadi nih Kak, biasanya teman-teman, gak cuma teman-teman doang sih, tapi aku pribadi juga ya Kak, suka mikir-mikir nih, nanti kalau udah beres kuliah, kira-kira aku kerja di mana ya gitu. Karena untuk gizi sendiri itu seperti yang kita tahu kan Kak, ada pangan, ada gizi masyarakat, terus juga ada gizi klinis gitu. Meskipun di Undip sendiri kan fokusnya di klinis gitu ya Kak, tapi kadang kita suka mikir-mikir lagi, mungkin aku pengen ke pangan, mungkin aku pengen ke masyarakat gitu ya. Nah, untuk itu Kak, kita mengadakan podcast ke apa? Obesitas keprofesian seperti ini gitu Kak. Oke nih Kak, mungkin aku udah boleh tanya-tanya ya Kak? Boleh-boleh silahkan. Silahkan Monica. Please. Oke, siap Kak. Yang pertama nih Kak, kira-kira apa sih Kak alasan Kakak yang membuat Kakak tuh menjadi yakin, terus juga memutuskan untuk menekuni dan memilih pekerjaan yang Kakak kerja apa ya, yang Kakak tekuni sekarang gitu Kak. Apakah mungkin ada ketertarikan dari dulu semenjak kuliah atau gimana gitu Kak ceritanya? Mhm. Ya, terima kasih banyak Monica untuk pertanyaannya. Jadi memang kenapa sih bisa tertarik di dunia ini, di dunia gizi gitu ya, terkait dengan kalau sekarang saya sebagai Food Security and Nutrition Officer untuk Food and Agriculture Organization of the United Nations. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya. Pasti dulu sering belajar nih, oh organisasi PBB ada apa saja dan salah satunya adalah FAO. Nah, di FAO ini fokusnya adalah ke food security dan nutrition. Jadi memang ketahanan pangan, gizi gitu. Kenapa sih suka ke fokus ke situ gitu ya? Karena memang dulu sejak S1 tadi seperti yang Monica bilang di Undip juga diajarkan gizi masyarakat, gizi institusi dan juga gizi klinis ya. Nah, waktu kuliah S1 dulu tuh udah kerasa sepertinya passionnya nih di masyarakat nih gitu. Jadi lebih suka baca jurnal misalnya tentang ketahanan pangan, lebih suka apa ya mata kuliah yang berkaitan dengan masyarakat gitu ya, gizi masyarakat. Dan dulu kalau pas zaman S1 karena kan saya lulus di 2010 ya, jadi udah lama banget nih 12 tahun yang lalu. Nah, itu dulu ada namanya PBL, praktek belajar lapangan. Nah, nggak tahu nih namanya sekarang apa ya, mungkin udah ganti. Nah, di PBL itu kita belajar benar-benar terjun ke lapangan di tiga uh, topik gizi tersebut, jadi gizi masyarakat, gizi institusi, dan juga gizi klinis. Nah, di PBL itu jadi semakin kerasa bahwa, oh ya memang passion saya ada di gizi masyarakat, karena saya lebih enjoy bekerja, waktu itu saya di Jepara untuk gizi masyarakat, lebih enjoy berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, jadi lebih ke situ sih, lebih ke suka gitu ya. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuai passion itu lebih ini ya, kayak pas gitu ya, nggak capek dan memang suka di situ. Jadi banyak juga yang bisa digali di situ. Gitu Monica? Oke, I see. Berarti memang udah ketertarikan dari lama gitu ya, Kak. Dari Betul. kuliah udah suka dengan berbau-bau dengan ketahanan pangan gitu. Oh iya teman-teman, sebelumnya
Maaf banget juga nih ke Kak Dewi, tadi aku lupa, buat Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu, tapi tadi karena kebetulan pertanyaan pertama udah mengacu ke perkenalan Iya, Kakaknya gitu ya. Jadi, Kak Dewi ini kerjanya di FAO ya teman-teman, keren banget nih. Ini kan base-nya, PBB ya atau internasional. betul. Jadi buat teman-teman yang pengen ke FAO, termasuk aku juga sih Kak, pengen juga bisa jadi, ini ya, bisa jadi anak didiknya dari Kak Dewi gitu ya mungkin. Boleh, boleh, iya. Oke Kak, ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, ini, pertanyaan yang paling urgent mungkin ya. Jadi nih Kak, kira-kira apa aja sih proses yang sudah Kakak lalui hingga ke titik sekarang ini gitu Kak? Pasti kan banyak pengalamannya juga ya Kak yang udah pernah dialami. Nah dari hal tersebut nih Kak, kira-kira, apa gitu yang membuat, Kakak tuh bisa ada di titik sejauh ini gitu? Mungkin intinya tuh Kak, kayak dari mulai kuliah sampai dengan kerja sampai sekarang tuh, harus melewati apa aja gitu Kak. Pasti kan temen-temen juga, penasaran ya, meskipun mungkin pathway-nya orang lain berbeda-beda, tapi, at least ada role modelnya gitu Kak. Ya, terima kasih banyak Monica pertanyaannya. Jadi memang untuk setelah S1 dulu lulus 2010, dulu pembimbing saya Ibu Diana, mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi memang banyak sekali berdiskusi dengan beliau juga untuk selama masa skripsi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dulu saya lulus 3,5 tahun. Nah, jadi saat lulus itu dulu saya yang langsung kepikiran, oh saya harus belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama saya pikirkan. Saya harus belajar bahasa Inggris karena memang itu banyak dipakai gitu ya. Karena memang cita-cita saya ingin bekerja di NGO internasional, ingin berkecimpung di development gitu ya, dunia development. Jadi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah belajar bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya teman-teman kuliah, saya dulu kuliah S1-nya di Rumah Sakit Karyadi ya, deket LIA. Nah itu dulu saya sempat belajar bahasa Inggris di situ, tapi nggak intens gitu ya, karena kan hanya seminggu sekali dan lain sebagainya. Nah, setelah lulus, saya fokus belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Itu saya fokus belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Nah, itu saya berangkat ke Pare. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar di Kediri, kampung Inggris. Nah, itu saya belajar di situ setelah lulus 3 bulan, dari basic sampai selesai IELTS, TOEFL, dan lain sebagainya. Full di situ 3 bulan saya belajar bahasa Inggris karena memang kemauan saya sebenarnya inginnya S2 yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah setelah saya belajar di situ 3 bulan akhirnya udah lumayan ya nih, udah lumayan pede nih belajar bahasa Inggrisnya, bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya berpikir oh ya saya ingin lanjut S2. Waktu itu saya memang ingin melanjutkan mengambil master. Nah, sambil menunggu saya lanjut S2, saya juga apply di pekerjaan dan alhamdulillah keterima juga di PT Fonterra Brands Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar, itu adalah salah satu sebagai nutritionist di situ. Di situ yang swasta, jadi produknya ada Anlin, Boneto. Nah, itu teman-teman kalau pernah dengar tentang produk-produk itu, saya di situ. Nah, saya bekerja di situ sambil saya apply S2. Inginnya saya mencari beasiswa, scholarship, dan lain sebagainya. Tapi memang melihat uh, pasti butuh ini ya, butuh passion. Apalagi sekarang kalau misalnya Monica dan teman-teman itu banyak sekali scholarship, beasiswa yang ditawarkan, jangan ragu untuk coba gitu, untuk coba ke situ. Nah karena saya dulu sambil bekerja, sambil apply scholarship juga, akhirnya saya berpikir, oh ya ada di Indonesia, di UI, itu Seameo Rekfon yang menggunakan kata pengantar bahasa Inggris untuk Master Community Nutrition. Nah, jadi akhirnya saya ambil di situ. Ambil di Siameo Rekfon di UI, keterima, dan akhirnya udah kuliah di situ dan fokus ke S2 saya di Community Nutrition. Karena memang ingin tadi ya menggunakan kata pengantar yang bahasa Inggris, jadi saya biar agar terbiasa untuk bercakap dan lain sebagainya, menulis terutama dengan saya mengambil master di Siameo Rekfon di Universitas Indonesia. 2 tahun selama 2 tahun itu juga saya banyak mengampu. Selama S1 juga saya dulu ikut enumerator. Kalau misalnya teman-teman pasti sering ya di penelitian dosen dan lain sebagainya. Sebagai pengurus himpunan mahasiswa juga gitu. Nah, saat 2 tahun kuliah di UI mengambil S2 Community Nutrition karena memang passion saya di gizi masyarakat, itu saya juga ikut beberapa penelitian, mengambil bekerja juga di NGO sebagai officer dan lain sebagainya. Jadi
memang ini ya, kalau misalnya kita ingin meraih sesuatu memang harus banyak berkorban. Jadi sambil bekerja, sambil kuliah, sambil ini gitu. Jadi teman-teman jangan ragu untuk coba. Dan saat saya S2 di UI, alhamdulillahnya dapat beasiswa juga dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk melanjutkan S2. Itu sih yang dulu saya lakukan, ini ya, maksudnya lebih ikut ke organisasi, setelah itu bekerja untuk tahu sebenarnya lingkungan kerja seperti apa sih, belajar bahasa juga karena memang ingin di development gitu. Wah, keren banget sih ya, Kak, benar-benar. Oh, Masya Allah banget gitu. Karena memang benar banget tadi kata Kak Dewi ya, kalau misalnya kita mau mengejar cita-cita, pasti harus ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, salah satunya tadi dari Kak Dewi sendiri ya, teman-teman udah kita dengar kerja iya, kuliah iya, terus juga kayak ya udah di bolak-balik aja gitu ya, dan kerjanya juga ke sana kemari gitu. Dan jangan lupa juga nih, tadi juga dari Kak Dewi menghabiskan waktu sebanyak 3 bulan gitu ya, dan sebelumnya juga meskipun nggak intens tapi at least pasti udah ada basic-basicnya ya Kak kalau udah les tuh gitu. Jadi memang harus ada effort-nya juga ya teman-teman. Oke Kak, nah sementara itu nih Kak ada pertanyaan yang selanjutnya. Kira-kira apa aja sih Kak job desk atau yang dikerjakan Kakak selama bekerja di FAO atau mungkin tadi kan Kakak bilang pernah juga di salah satu NGO atau mungkin tadi juga di yang branch tersebut gitu ya Kak. Nah kira-kira job desk-nya itu apa aja sih Kak gitu. Nah dan untuk kita nih yang masih berkuliah, mungkin tadi sama Kakak udah sedikit di spill ikut organisasi gitu ya, itu mungkin sedikit banyaknya bisa menjadi soft skill. Nah, kira-kira buat kita yang masih kuliah, Kak, apa sih soft skill dan hard skill yang perlu dikembangkan dan perlu dipersiapkan terkait dengan job desk tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya Monica. Jadi untuk job desk saat ini, kalau di FAO ini saya melewati beberapa ini ya tempat bekerja karena udah setelah saya lulus 2013 dari S2 sampai sekarang berarti udah hampir 10 tahun ya. Itu saya beberapa kali pindah pekerjaan gitu ya karena memang berbagai hal ada penelitian dari saya pernah bekerja di Semerek Fund juga sebagai peneliti, bekerja di World Food Program, salah satu UN organization juga sebagai konsultan di UNICEF dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya di FAO. Jadi memang basic yang ingin saya tekuni adalah terkait dengan research gitu ya, penelitian terkait dengan ketahanan pangan, gizi dan lain sebagainya. Dan di FAO ini sendiri juga job desk-nya banyak berkaitan dengan menulis research, penelitian gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pasti pernah baca ya beberapa referensi yang berkaitan dari FAO yang berkaitan dengan ketahanan pangan, berkaitan dengan data-data pangan dan gizi. Nah, itu salah satunya adalah itu job desk-nya untuk melakukan penelitian di daerah-daerah tertentu atau di area project areanya dari FAO Indonesia gitu ya. Dan juga job desk lainnya adalah untuk merepresentasikan FAO Indonesia di bidang karena saya bekerja di Food Security and Nutrition Officer, jadi saya harus merepresentasikan FAO Indonesia dalam berbagai kegiatan multisektoral atau interagency coordination gitu untuk sebagai dalam terkait dengan food security, nutrition, food system kalau teman-teman pernah dengar dan juga Sustainable Development Goals. Jadi UN juga salah satu penggerak dalam Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Dan juga pastinya bekerja sama juga dengan pemerintah Indonesia karena Indonesia sebagai member state atau anggota PBB dan anggota FAO itu mendapatkan dukungan dari representatif dari kantor FAO Indonesia gitu. Jadi memang lebih ke situ sebagai liaison, koordinasi dan lain sebagainya. Jadi memang banyak kalau ditanya soft skill gitu pasti banyak berkaitan dengan komunikasi, teamwork. Terus bagaimana kita bisa problem solving ya apalagi kalau sering juga ada acara talk show, acara workshop dan lain sebagainya kita yang melit kegiatan tersebut juga leadership karena memang banyak sekali yang berkaitan dengan kita bagaimana kita memanage suatu project dan lain sebagainya dan pastinya juga kita perlu kalau misalnya teman-teman belajar etik atau work ethic gitu ya kalau misalnya teman-teman ingin bekerja kalau saya pesankan kita harus ini ya melihat work ethic-nya seperti apa jangan sampai karena kita nggak tahu kalau misalnya misalnya saat pertama kali bekerja mungkin teman-teman sebagai manajer saat itu kita belum tahu nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bisa jadi
staff yang biasa bekerja dengan teman-teman nanti bisa jadi manajer di 5 tahun atau 10 tahun ke depannya gitu. Jadi memang work ethic itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus memperlakukan orang lain bagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Dan kita juga perlu adaptable. Dan pasti soft skill-nya juga tentang language ya. Kalau misalnya kita ingin bekerja di international development, bekerja di UN misalnya, pasti harus bisa bahasa Inggris. At least bukan at least ya, memang harus bisa, memang day to day language-nya adalah bahasa Inggris gitu. Dan juga networking. Kalau misalnya seperti ini misalnya saya suka juga sharing dengan teman-teman semua bagaimana sih sebenarnya untuk memulai sebuah karir dan lain sebagainya. Karena kadang masih bingung gizi ini sebenarnya kemana sih larinya gitu. Nah, saya suka bertukar pikiran networking. Jadi kalau teman-teman punya network yang bisa kayak misalnya ikut alumni gizi ya, ada mailing list yang kalau teman-teman pengen cari beasiswa ikut mailing list, ikut workshop, seminar, international exposure itu juga sangat bagus. Begitu Monica? Oke Kak, mungkin sedikit aku rangkum gitu ya Kak. Sebenarnya kalau hard skill sendiri kan itu lebih ke pengetahuan ya. Tadi Betul. juga berarti sama Kak Dewi udah dijelasin nih dari mulai les bahasa Inggris, terus juga tadi ada menempuh pendidikan yang lebih tinggi setelah S1 gitu ya Kak, meneruskan S2 juga gitu. Dan tadi mungkin tipsnya dari Kak Dewi sendiri pengen yang bahasa Inggris karena memang pengantarnya bahasa Inggris. Jadi kalau kata zaman sekarang tuh Kak yang lancar bahasa Inggris tuh namanya Fofifu was 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 gitu ya, udah tahu gitu ya, udah oh ya, udah lancar gitu ya Kak, nggak perlu kayak gitu ya, karena bahasa Inggrisnya udah jadi kebiasaan sehari-hari juga gitu, pengantar, makanya starter pack-nya harus banyak. Tapi justru tadi kita ada tambahan ya teman-teman buat soft skill-nya sendiri, artinya harus menyeimbangkan juga dengan kehidupan organisasi gitu ya Kak, karena tadi penting banget terkait dengan leadership, komunikasi, terutama dengan work ethic. Jadi kita harus menyamaratakan semuanya, jangan dibeda-bedain, karena kita nggak tahu ke depannya bakalan seperti apa. Oke, Betul, Monica. insightful banget ya teman-teman sejauh ini. So far udah keren banget. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Dari Kakak sendiri, apakah pernah nggak sih Kak merasa lelah gitu? Atau mungkin pengen menyerah gitu Kak? Karena misalnya, aduh capek nih gitu Kak. Kira-kira dari Kakak sendiri selama di pekerjaan pernah merasa gitu nggak sih Kak? Ya, thank you pertanyaannya. Jadi kalau misalnya merasa lelah atau ingin menyerah memang pasti wajar ya kalau misalnya manusia ada up and down-nya. Tapi kalau misalnya dari saya sendiri itu karena memang passion-nya di situ gitu ya. Maksudnya yang dan hal yang disukai gitu untuk bekerja di bidang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi juga itu jadi nggak ada ingin merasa lelah atau ingin menyerah gitu karena memang kita bisa sekarang cara kita misalnya ingin belajar itu banyak sekali dan saya juga merasa bahwa tiap hari itu belajar. Misalnya seperti diskusi sekarang, saya juga belajar dari Monica, bagaimana Monica menghost kegiatan ini, belajar dari rekan-rekan juga dari Gizi Undi, bagaimana membuat kegiatan ini dan lain sebagainya. Jadi memang kita belajar bisa dari mana aja, bisa dari siapa aja dan bahkan setiap hari kita belajar. Nah itu sih yang ingin saya tekankan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa lelah atau kayaknya, aduh kok ini banget sulit banget gitu ya, itu mungkin waktunya bukan saat itu gitu. Nanti nextnya kalau misalnya teman-teman udah dapat waktu yang pas, oh akhirnya bisa keterima beasiswa misalnya, akhirnya bisa lebih lancar bahasa Inggris misalnya gitu. Sekarang juga belajar bahasa Inggris atau belajar hal-hal yang baru juga bisa sambil rebahan ya. Ada banyak sekali aplikasi, banyak bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Oke Kak, berarti kita lihat sendiri juga ya, Kak Dewi ini nggak cuman bisa time management-nya yang bagus, tapi juga, positive vibes ya teman-teman. Jadi, ya pasti semuanya juga through thick and thins gitu ya Kak, up and down, tapi ya mau gimana-gimana juga, kita harus belajar juga dari pengalaman. Mungkin merasa lelah karena belum dapat manfaatnya, belum dapat benefit-nya saat itu juga gitu. Oke nih Kalau Kak. boleh aku tambahin nih Monica, dulu saya pernah ditanya sama juga saat sharing alumni juga, saya pernah ditanya, Kak Dewi bagaimana kalau misalnya saya seorang yang sangat pemalu dan tidak bisa bicara di depan umum gitu ya, misalnya itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Dan teman-teman juga kalau misalnya merasa, aduh saya masih grogi nih bicara di depan publik atau
deg-degan banget, nggak bisa gitu. Itu nanti apa ya? Itu bukan suatu hal yang memalukan gitu istilahnya ya. Itu memang semua wajar sekali belum bisa bicara di depan umum atau merasa malu dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman bisa belajar setiap hari misalnya ngobrol aja di depan cermin atau ngobrol dengan temannya sendiri gitu ya, mulai dengan membuka pembicaraan, membuka komunikasi karena memang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang dan juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain itu sangat membantu kita nanti di pekerjaan gitu karena banyak sekali teamwork, kita nggak mungkin bekerja sendiri ya kecuali kalau coding, kalau misalnya anak lulusan IT atau lulusan dari ini ya komputer gitu yang memang bekerja dengan coding-coding yang tidak perlu langsung interaksi dengan manusia misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita sendiri di Gizi, kita pasti misalnya pun kalau ada yang ingin kerja di klinis juga pasti harus ketemu pasien, harus ketemu sejawat yang lain dan lain sebagainya. Jadi memang pelan-pelan aja rasa malunya bisa dicoba untuk ditangani dan bisa belajarnya. Intinya itu semua kita sama gitu. Jadi jangan merasa aduh saya masih belum punya pengalaman yang lebih dari yang lain misalnya seperti itu. Semuanya kita sama gitu ya. Jadi memang tergantung bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Jadi jangan menyerah kalau ada yang pemalu atau ada yang deg-degan belum bisa bicara di publik gitu. Next-nya nanti bisa gitu. Oke Kak, jadi intinya jangan sampai menyerah gitu ya Kak, karena kita nggak tahu percobaan keberapa kali nih yang bakal berhasil gitu ya Kak. Lagi Betul. apa ya, kalau aku sering dengar tuh, kalau bunga bermekaran tuh kan waktunya beda-beda ya Kak. Jadi jangan sampai menyerah karena lihat orang lain, udah bisa tapi aku masih pemalu. Jangan kayak gitu, karena nanti ada waktunya juga buat kita bisa bermekaran gitu ya Kak. Iya, betul. Oke Kak, kalau tadi kan mungkin terkait, truth down-nya gitu ya Kak. Nah kira-kira, ada nggak sih Kak pengalaman yang bikin Kakak tuh makin yakin gitu, "Wah ini kayaknya aku memang udah sih fix di sini, betah banget gitu di sini, nggak akan pindah lagi ke mana-mana," gitu Kak? Ya, kalau misalnya pengalaman, jadi memang karena tadi ya sejak S1 memang ingin di ketahanan pangan dan gizi dan fokus di situ, S2-nya pun mengambil terkait dengan community nutrition gitu dan juga waktu itu saya juga mengambil short course di Wageningen University, jadi di Belanda. Jadi karena memang ingin terkait dengan ketahanan pangan, saya mengambil short course terkait dengan food security dan itu alhamdulillah dapat scholarship juga. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengejar passionnya di situ, jadi cobalah misalnya expand uh, knowledge-nya. Kalau misalnya, sekarang banyak sekali short course, banyak sekali online development program dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa akhirnya yakin di situ karena ya sejak S1 ingin ke ketahanan pangan dan gizi, terus suka juga passion di situ dan ketemu dengan masyarakat, bertemu dengan mereka yang mendapatkan beneficiary sebagai program-program gizi dan lain sebagainya. Jadi memang akhirnya alhamdulillahnya sampai sekarang masih terus berkecimpung di dunia itu gitu dan memang kalau misalnya kita passionate di situ dan kita berusaha di situ pasti nanti akan ada jalannya kata Monica tadi ya bunga aja mekarnya beda-beda jadi kalau misalnya teman-teman merasa aduh masih belum berhasil nih saat ini mungkin nextnya karena setiap orang punya waktu masing-masing gitu ya jadi jangan sampai merasa oh setelah lulus S1 teman saya ini langsung kerja sementara saya nyari pekerjaan aja belum dapat nah itu jangan dijadikan kita langsung menyerah gitu karena memang apalagi zaman sekarang kita kalau kita harus perlu cari menggali lagi ya. Kalau misalnya belum mendapat pekerjaan sekarang, mungkin rezekinya nanti adalah dapat scholarship ya, beasiswa banyak sekali LPDP, ke luar negeri, mencari knowledge lagi terkait dengan gizi dan lain sebagainya. Semua ada jalannya pasti. Oke, intinya seperti yang Kak Dewi bilang ya, tadi kan Kak Dewi juga udah sat-sat banyak banget ngelakuin ya teman-teman, dari mulai les, terus juga tadi kalau ada beasiswa coba ikutan gitu ya, dan tujuannya tuh nggak pernah give up gitu ya teman-teman. Jadi intinya tuh terus berjalan aja gitu ya, tenang aja semuanya pasti ada waktunya gitu. Nah, oke nih Kak, mungkin ini udah ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Kakak nih Kak, benefit apa sih yang bisa kita dapetin dari pekerjaan yang sekarang sedang Kakak tekuni? Ya, benefitnya ada banyak sekali ya kalau misalnya dilihat. Jadi misalnya sekarang
selain juga bertemu dengan banyak orang, kita bisa belajar dengan banyak orang, karena memang range stakeholders-nya atau pemangku kepentingannya nggak hanya dengan pemerintah, ya, benefitnya kita juga akhirnya berkomunikasi dengan government, dengan pemerintah, dengan private sectors, bertemu dengan banyak orang, dengan akademia, dan bisa juga sharing-sharing misalnya di workshop, misalnya di kegiatan perkuliahan, karena kadang beberapa kali FAO juga diundang untuk memberikan kuliah umum dan lain sebagainya gitu. Jadi memang, dan selain itu benefit yang paling penting adalah karena memang bekerjanya sesuai passion, jadi memang ya suka gitu ya. Kalau misalnya bekerja sesuai passion itu lebih enteng ya kesannya, maksudnya dibanding kalau misalnya aduh saya belum suka di pekerjaan ini terus dipaksakan di situ, itu akan sangat berbeda memang gitu. Nah, itu sih yang lebih benefit yang didapat, dan juga bisa pasti bertemu dengan orang yang hebat juga ya dari FAO, terutama kalau misalnya FAO sendiri itu ada regional office untuk Asia Pasifik di Bangkok di Thailand, dan headquarter-nya ada di Rome. Jadi bisa banyak bertemu dengan orang-orang hebat, itu juga salah satu benefit yang didapat. Oke, ternyata banyak banget ya teman-teman. Jadi biasanya nih Kak, kalau ngisi, masuk organisasi ya Kak, itu kan ada formulirnya ya Kak, kayak menambah pengalaman dan relasi gitu. Nah ternyata ini beneran ya Kak, di FAO sendiri juga kita lihat ini menambah pengalaman dan relasinya bukan main-main ya teman-teman. Tadi udah disebutin di luar negeri juga, bukan artinya yang di dalam negeri bukan orang-orang hebat, bukan gitu ya teman-teman, tapi relasinya makin banyak gitu ya. Kita lihat di luar negeri juga, mungkin dari Kak Dewi sendiri juga udah sering jalan-jalan keluar gitu ya, Kak? Iya, kalau misalnya, karena kan kalau misalnya pasti kalau generasi Z yang sekarang, kalau saya kan milenial ya, nah generasi Z yang sekarang itu pasti ingin explore the world gitu ya, pasti ingin explore dunia, ingin bertemu dengan banyak orang, dan saya lihat juga generasi-generasi sekarang juga sangat pintar ya, maksudnya pintar, bisa networking dengan bagus, bisa berkomunikasi dengan bagus, jadi sudah sangat berbeda dengan dulu saat saya S1 itu kan internet juga masih belum semasif sekarang ya. Jadi memang sudah banyak sekali privilege yang didapatkan oleh generasi sekarang. Jadi saatnya ini teman-teman untuk menggali lagi. Sekarang juga pakai HP juga udah bisa searching scholarship di mana, mau kuliah apa, mau di mana, itu sudah banyak sekali informasi yang didapat. Oke, bener banget sih ya Kak. Aku sendiri juga sebagai Gen Z bener-bener kayak Iya. pengen explore the world gitu ya. That's the point sih Kak, memang pengen banget explore the world gitu. Oke Kak, nggak kerasa ternyata kita udah di penghujung ini ya, penghujung sesi sharing-sharing. Dari Kakak mungkin ada closing statement, sekaligus juga tips gitu Kak buat kami para mahasiswa juga, dan juga mungkin Kakak nih Kak yang baru lulus gitu ya, supaya terkait pekerjaannya nggak bingung gitu Kak, dan juga semakin semangat buat mencari pekerjaan, atau mungkin yang belum mencari pekerjaan lebih semangat lagi supaya tahu nanti tujuan ke depannya bagaimana gitu. Ya, baik. Terima kasih Monica. Mungkin closing statement-nya untuk teman-teman yang saat ini sedang struggling mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas akhir gitu ya, itu difokuskan dulu dan banyak lebih berusaha lagi, karena memang itu adalah suatu hal yang baru. Jadi dalam setiap kegiatan atau dalam setiap langkah itu pasti ada baby step, pasti ada hal apa ya, kita pertama kali melakukan pasti ada ya, kita pertama kali kuliah pasti deg-degan juga, kita pertama kali menghadapi dosen pembimbing pasti deg-degan juga, kita pertama kali bekerja pasti juga deg-degan. Jadi itu adalah sangat wajar kalau misalnya teman-teman apa ya, deg-degan atau struggling di hal tersebut gitu. Tapi semuanya itu pasti akan bisa dilalui gitu. Jadi misalnya seorang expert itu dulu juga seorang pemula ya. Jangan lupa kalau misalnya sekarang mungkin 10 tahun beliau sudah menjadi expert, itu dulu mereka adalah beginner. Sama dengan seperti saya ya. Dulu saya juga mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan menyerah. Kalau misalnya belum dapat pekerjaan misalnya saat ini yang sesuai passion, nggak apa-apa, dijalani dulu. Kita tetap positive thinking, kita tetap mencari bagaimana kita bisa mencari peluang yang lain. Misalnya kalau belum diterima bekerja sekarang, bisa apply scholarship untuk kuliah. Karena banyak sekali sekarang peluang, informasi. Jadi manfaatkan itu semuanya. Gitu. Jangan sampai teman-teman apa ya dalam
mindset-nya harus diperluas gitu ya, harus diekspand. Kita bisa networking dengan banyak orang, belajar dari YouTube, belajar mencari scholarship di internet dan lain sebagainya. Gitu aja Monica. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke, bener banget ya Kak. Jadi meskipun jiwanya terbantai ini ya karena udah mulai banyak tugas juga ya Kak, tapi kita juga harus ingat gitu kalau misalnya di pekerjaan juga, nanti, masih banyak lagi, ini ya, masih banyak lagi tantangan-tantangan yang ke depannya gitu ya Kak. Intinya Betul. bener banget tadi tetap semangat dan yang aku paling inget-inget tuh tadi ya, setiap orang tuh pasti ada, baby step-nya ya. Jadi ada langkah awalnya dulu, terus juga semua expert pasti awalnya dari beginner, from zero, Betul. to hero gitu ya, Kak. Jadi Hero, betul. sebelum jadi hero, jadi zero dulu dan pasti juga, every trees itu come-nya from, little seeds gitu ya. Mungkin kayak pohon beringin yang besar juga itu karena mereka udah bertahun-tahun, dulunya masih kecil, cuman akar-akarnya juga masih kecil-kecil gitu. Tapi karena ya udah, mmm, ditempa banyak gitu ya, Kak, dan banyak pengalaman juga kalau bikin di manusia gitu ya. Oke, Kak, nggak kerasa ternyata udah selesai juga ya, kita udah bincang-bincang selama 30 menit kayaknya ya, Kak, dan sepertinya juga seru banget, jadi nggak kerasa waktunya. Mungkin sekian untuk sesi dari hari ini, aku mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di hati Kak Dewi. Terima kasih banyak juga, Kak, karena sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya, dan pastinya juga sudah membagikan ilmunya kepada kami semua gitu ya, kepada teman-teman juga secara gratis ya teman-teman, tinggal dilihat aja kapasitasnya, gak usah jauh-jauh pergi kemana mana ngongkos nggak usah, tinggal dilihat aja, modal kuota sedikit, bahkan WiFi-an juga bisa ya teman-teman. Oke, mungkin, sekian dari Obesitas pada kali ini. Aku, Monica Ramani selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di Obesitas berikutnya. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih juga.